Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pengantar pendidikan yang dimana diampu oleh Bapak Hasbahuddin SPD MPD, kami diberikan tugas 5, yaitu tepatnya itu adalah tugas final, di mana materinya itu adalah mengenai pendidikan abad 21. Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih lanjut mengenai pendidikan abad 21, ada baiknya kita memperkenalkan atau mengetahui identitas dari pemateri. Saya Cahyani dengan NIM H0221318 dari kelas B 2021B, Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebelum masuk pada inti materi atau lebih lanjut untuk membahas mengenai pendidikan abad 21 ini, ada kalanya kita membahas terlebih dahulu mengenai seperti apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan masa depan dan arah hidup setiap orang. Namun, tidak semua orang bisa berpendapat seperti itu. Kita lihat pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan dari luar dan dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan arti dari duco itu sendiri adalah sedang berkembang. Nah, dari sinilah pendidikan juga bisa disebut sebagai upaya guna untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, maupun dengan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya atau ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun dalam kelompok untuk dijadikan sebagai upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Nah, itulah tadi para mengenai materi tentang pendidikan atau pengertian dari pendidikan, mulai dari pengertian secara umum, pengertian dari dalam bahasa Inggris, pengertian dalam bahasa Latin, Wikipedia, bahkan pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena materi kita itu adalah mengenai pendidikan abad 21, maka kita akan membahas mengenai pemaparan ataupun definisi dari pendidikan abad 21. Nah, pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah banyak penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan yang cenderung adaptif terhadap kecanggihan teknologi memiliki hasil yang lebih baik dan signifikan dibanding dengan proses pendidikan yang cenderung lawas. Nah, dalam hal ini, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai angin segar bagi pelaksana pendidikan di lapangan untuk mewujudkan pendidikan yang tepat
dan cepat, serta efisien dan efektif. Pendidikan sebagai kunci pembangunan sebuah negara memiliki arti bahwa semakin baik kualitas pendidikan suatu negara, maka akan semakin baik dan maju pula suatu negara tersebut. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan memperbaiki kualitas belajar dan pembelajaran di kelas. Hal ini mungkin akan mengacu pada konsep bahwa belajar dan pembelajaran merupakan inti dari pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan semakin baik kualitas pembelajaran di kelas, maka output yang dihasilkan juga akan unggul dan pencapaian tujuan pendidikan pun juga lebih dapat dengan mudah tercapai, atau tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, Badan Standar Nasional Pendidikan ataupun dengan singkatnya BSNP dalam karya Daryanto tahun 2017 menyebut abad 21 merupakan abad pengetahuan di mana informasi banyak tersebar dan teknologi berkembang. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka informasi-informasi dari luar itu bisa dengan mudah didapatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Karakteristik abad 21 ditandai dengan semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Karim dan Daryanto tahun 2017. Juga selain itu juga mengungkapkan bahwa perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan. Teknologi tersebut dapat menghubungkan dunia yang melampaui sekat-sekat geografis sehingga dunia menjadi tanpa batas. Tidak hanya itu, dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, BSNP atau dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, yakni Karim dan Daryanto tahun 2017 juga menjelaskan bahwa pendidikan nasional abad 21 memiliki tujuan, yakni untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di antaranya itu adalah masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui membentuk masyarakat terdiri dari sumber yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, maka yang harus diperbaiki dulu adalah masyarakat yang mempunyai kualitas. Nah, untuk mempunyai kualitas ini bukan hanya dari pemerintah saja yang akan memperbaiki, tapi dari masyarakat itu sendiri harus juga mempunyai kemauan untuk mencapai cita-cita bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud Republik Indonesia merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemdikbud telah mendapatkan atau mengadaptasi 3 konsep pendidikan abad 21 untuk mengembangkan kurikulum sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ketiga konsep tersebut adalah 21 Century Skills, Scientific Approach, and Authentic Learning and Authentic Assessment, dan selanjutnya diadaptasi guna mengembangkan pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pergeseran pekerjaan di masa yang akan datang,
yang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi adalah pekerjaan kreatif atau creative work yang menunjukkan intelijensia dan daya kreativitas manusia, di mana untuk menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif. Sedangkan pekerjaan rutin akan diambil alih oleh seorang robot dan otomatis. Karim dan Daryanto tahun 2017. Trilin dan Fadel atau dalam Karim dan Daryanto tahun 2017 membagi keterampilan abad 21 menjadi 3. Yang pertama adalah life and career skills yang merupakan keterampilan hidup dan berkarir, meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, serta interaksi sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas maupun kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah learning and innovation skill, di mana learning and innovation skill ini adalah keterampilan belajar dan inovasi meliputi berpikir dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Yang terakhir adalah informasi media and technology skills, merupakan keterampilan teknologi dan media informasi meliputi literasi informasi, literasi 17 media dan literasi ICT. Ketiga keterampilan di atas merupakan terangkum dalam sebuah skema yang disebut pelangi keterampilan pengetahuan abad 21 atau disebut 21 Century Knowledge Skill Rainbow. Guna mendukung keberhasilan proses belajar mengajar pada abad 21, Karim dan Daryanto menyebutkan bahwa terdapat beberapa alat paling penting yang harus dimiliki antara lain. Pertama adalah internet, komputer, dan printer. Yang kedua, pensil dan 19 kertas. Ketiga, telepon seluler. Keempat, permainan edukasi. Kelima, tes dan kuis. Keenam, pola pikir yang sehat dan positif. Yang ketujuh, guru yang baik. Kedelapan, biaya pendidikan. Kesembilan, orang tua penyayang. Kesepuluh, sumber belajar yang menunjang atau perpustakaan, lingkungan hidup dan sehat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi lainnya juga berkontribusi dalam menyiapkan pembelajaran abad 21. Sebagai contoh, pemanfaatan MOOCs, pembelajaran berbasis video game, pemanfaatan e-learning baik menggunakan LMS atau Learning Management System atau aplikasi pembelajaran lainnya, dan pemanfaatan mobile learning sebagai media pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bahwa ciri khas dari abad 21 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Paradigma pembelajaran abad 21 ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, bukan hanya satu sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan bekerja sama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, bukan hanya diperlukan peran guru sebagai tenaga pendidik, penguasaan akan teknologi baik oleh guru maupun peserta didik, sehingga tujuan pendidikan abad 21 dapat tercapai seutuhnya. Prinsip pendidikan abad 21 versi BSNP. Pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Kedua, dari satu arah menuju interaktif. Ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat, dari pasif menuju aktif sampai menyelidiki. Dari lima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Keenam, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. 7. Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan. 8. Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi
segala penjuru. 9. Dari alat tunggal menuju alat multimedia. 10. Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. 11. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. 12. Dari usaha sadar tunggal menuju jamak. 13. Dari satu ilmu dan teknologi bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. 14. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. 15. Dari pemikiran faktual menuju kritis. Dan yang terakhir adalah dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Keterampilan guru abad 21 mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen di era digital, mendorong dan menjadi modal tanggung jawab dalam masyarakat di era digital, dan berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan. Adapun peran guru pada abad 21 yaitu memasuki abad 21, guru sangat diharapkan untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu pada 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO dalam Karin dan Deranto tahun 2017 halaman 1 untuk pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kompetensi guru abad 21 mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik secara inovatif dengan menggunakan tool dan sumber-sumber digital, mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar peserta didik dengan asesmen berupa penyediaan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten, serta mengintegrasikan tool dan sumber digital, mampu berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas dalam menggunakan tool-tool sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik, mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan akses yang memadai terhadap tool-tool digital dan sumber belajar digital lainnya, dengan tetap menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar, serta mampu berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan pembaharuan diri terkait dengan profesi guru. Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad 21 ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berada dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya, abad ke-21 meminta sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional, sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berpikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Dengan kata lain, sangat diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Dengan demikian, kata filsuf Kuhn, menurut filsuf Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha akan menemui kegagalan. Tantangan yang baru menuntut proses terobosan pemikiran atau breakthrough thinking process. Apabila yang diinginkan adalah output yang bermutu yang dapat bersaing dengan hasil karya dalam dunia yang serba terbuka. Tiller tahun 1998 halaman 245. Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan atau knowledge age. Dalam era ini, semua alternatif upaya penemuan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan.
upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan atau knowledge-based education, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economic, pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan knowledge-based social empowering, dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan. Muhadis tahun 2013 halaman 115 perekonomian. Saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway. Dalam Gates tahun 1996, gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan knowledge age. Bahan pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan di mana peserta didik dapat berkolaborasi menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. Pemecahan masalah mengarah ke pertanyaan dan mencari jawaban oleh peserta didik yang kemudian dapat dicari pemecahan permasalahan dalam konteks pembelajaran menggunakan sumber daya informasi yang tersedia. Dalam Trilin dan Hood tahun 1999 halaman 21. Abad ke-21 baru berjalan 1 dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah sangat dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tidaklah berlebihan bila dikatakan kemajuan ilmu tersebut dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer. Dengan piranti mana kemajuan sains dan teknologi terutama dalam bidang cognitive science, biologi molekuler, information technology, dan nanoscience kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan yang mencirikan abad ke-21. Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad ke-21 adalah semakin bersautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Telah terbukti semakin menyempitnya dan melebarnya faktor ruang dan waktu yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh manusia. Dalam BSNP tahun 2010 atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pendidikan abad ke-21. Saya Jayani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.